Presentasi. Kelompok berapa hari ini? Kelompok 3, Pak. Oke, silakan. Kita masih punya utang pertanyaan yang belum terjawab, Bapak enggak? Masih, Pak. Masih? Minggu kemarin ya? Iya, gimana? Iya, Bapak. Oh iya, kalau begitu silakan dijawab dulu sama kelompok minggu kemarin. Baik, Bapak izin menjawab pertanyaan. Pertanyaan dari Ahmad, bagaimana contoh metode statistik? Contoh dari metode statistik misalnya pembahasan mengenai pengangguran. Dalam hal ini kita bisa mengidentifikasi terlebih dahulu unsur-unsur yang berkaitan dengan pengangguran. Kemudian dari data yang terkumpul tersebut, seorang ahli ekonomi akan mampu menyusun pengolahan atau analisis serta penafsiran data secara statistik yang berkaitan dengan pemecahan masalah pengangguran. Misalnya, data-data dari perusahaan, data-data tenaga terdidik maupun kurang terdidik, jenis serta jumlah lapangan kerja yang tersedia, jumlah dan tingkat upah yang ditawarkan oleh perusahaan, tempat perusahaan beroperasi, serta rata-rata tempat tinggal calon pekerja. Kemudian ahli ekonomi tersebut dapat menentukan cara-cara yang jitu untuk dapat membantu mengatasi masalah-masalah pengangguran secara akurat berdasarkan tafsiran penelitian terhadap angka-angka yang disajikan secara resmi. Terima kasih. Ya, konfirmasikan ke yang nanya. Gimana? Sudah cukup atau ada lagi yang belum jelas? Bagaimana pertanyaan dari Ahmad, sudah cukup atau kurang jelas? Sudah, sudah. Baik, terima kasih. Inilah ya, bisa dipahami ya. Statistik itu kan menghitung gitu ya. Cukup banyak data-data yang nanti akan kalian pakai kalau untuk skripsi ya, misalkan dari BPS kan begitu ya, Biro Pusat Statistik. Ada juga data sensus penduduk gitu ya. Terus ada lagi data misalkan pertumbuhan ekonomi. Nah, seperti itu kan semua itu data statistik ya. Nanti kalian akan ketemu lagi dengan data-data itu dan biasanya sih masuk skripsi ya nanti ya. Bisa data mentah, bisa juga data pendukung ya. Kalau kalian kuesioner, data primermu kan data dari responden.
statistiknya dari BPS itu jadi data pendukung. Oke, silakan dilanjut. Ada lagi pertanyaan yang belum terjawab? Ya, Bapak. Mohon izin untuk melanjutkan jawaban dari pertanyaan minggu kemarin tentang Ya. metode induktif. Saya ulang sekali lagi, pengertiannya metode induktif adalah metode di mana suatu keputusan dilakukan dengan mengumpulkan semua data informasi yang ada di dalam realitas kehidupan. Realita kehidupan tersebut meliputi semua unsur kehidupan yang dialami individu, keluarga, masyarakat, dan sebagainya. Sebagai contoh, dalam ilmu ekonomi, dalam upaya menghasilkan dan menyalurkan sumber daya ekonomi. Upaya tersebut dilakukan sedemikian rupa sampai diperoleh barang atau jasa yang dapat tersedia pada jumlah, harga, dan waktu yang tepat bagi pemenuhan kebutuhan tersebut. Untuk mencapai tujuan kebutuhan tersebut, diperlukan metode untuk menyusun daftar kebutuhan terhadap sejumlah barang dan jasa yang diperlukan masyarakat. Kemudian yang kedua, metode deduktif adalah metode atas dasar hukum, ketentuan, dan prinsip yang telah diuji atas kebenarannya. Dalam ilmu ekonomi itu sendiri, metode deduktif itu seperti ketika persediaan barang dan jasa berkurang dalam masyarakat, tetapi permintaannya tetap, maka barang dan jasa tersebut akan naik harganya. Contoh sederhananya seperti kenaikan BBM. Sekian, terima kasih, Bapak. Sudah habis ini pertanyaan. Sudah, Bapak. Oh, kalau begitu lanjut langsung ke kelompok 3 ya. Silakan presentasi. Oke, Bapak, izin mempresentasikan. Jadi, perkenalkan, di sini saya selaku moderator dari kelompok 3. Kami di sini akan mempresentasikan tentang PPT kami yang kami kerjakan, yaitu tentang kelangkaan, pilihan, dan biaya oportunitas. Dimulai dari perkenalan dulu, di sini beranggota Alfian Nur Al-Mubarok, dan Arsi Rani Dwi Alfi Komaria, Eva Natasha, dan saya Maulana Alif Yobian Sofat, dan selanjutnya Niken Seviana Resino Rohma. Lanjut. Jadi di sini saya mempersilahkan untuk pemateri pertama untuk menjelaskan PPT pertama. Apa maksud dari kelangkaan, pilihan, dan biaya oportunitas dalam ilmu ekonomi? Kelangkaan merupakan suatu peristiwa di mana jumlah kebutuhan lebih banyak dari jumlah barang atau jasa yang tersedia. Pilihan. Pilihan merupakan keputusan untuk menggunakan sumber daya yang langka dengan cara tertentu. Biaya oportunitas, yaitu nilai dari barang atau jasa yang dilepaskan. Lanjut. Gambar-gambar tersebut merupakan gambar kelangkaan gas LPG yang disebabkan oleh migrasi konsumen gas yang awalnya menggunakan tabung 12 kilo, lalu menggunakan dengan tabung 3 kilo. Lalu adanya peningkatan permintaan gas subsidi di tengah masyarakat. Lanjut. Kelangkaan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kelangkaan sebagai berikut. 1. Keterbatasan sumber daya alam, besarnya kebutuhan masyarakat terhadap ketersediaan yang ada, dan adanya bencana alam yang menghambat distributor barang. Lanjut. Tindakan yang dapat dilakukan dalam mengatasi kelangkaan yaitu penghematan,
membuat skala prioritas, dan mengembangkan sumber daya alternatif atau pengganti. Ini bisa dilanjut aja ini. Nah, kebutuhan manusia bersifat tak terbatas, namun sumber daya yang tersedia bersifat terbatas. Maksudnya, kebutuhan manusia itu dibatasi oleh sumber daya yang ada. Jadi kita harus meminimalisir kebutuhan yang kita butuhkan. Bisa di next. Yang kedua, mengapa kita harus membuat pilihan? Karena pilihan itu muncul sebagai akibat dari kelangkaan ekonomi. Kelangkaan terjadi karena sumber daya ekonomi yang terbatas harus memenuhi kebutuhan dan keinginan kita yang tak terbatas. Membuat pilihan melibatkan pertukaran. Dengan kata lain, jika kita memilih sesuatu, kita mengorbankan yang lain. Selanjutnya, lanjut. Lanjut ke pemateri selanjutnya. Kemudian, dari selanjutnya, biaya oportunitas adalah nilai barang atau jasa yang dikorbankan karena memilih alternatif kegiatan. Next. Oke, terima kasih presentasi dari kami. Di sini kami akan membuka sesi tanya jawab. Untuk yang ingin bertanya, silakan melakukan raise hand. Terima kasih. Oke, Elizania, silakan bertanya. Izin bertanya. Pertanyaan saya adalah, tadi kan ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan dalam mengatasi kelangkaan, salah satunya adalah skala prioritas. Pertanyaan saya, apa yang dimaksud skala prioritas dan contohnya? Terima kasih. Oke, terima kasih. Sebentar. Oke, dilanjut Nevida Salsa Nabila. Pertanyaannya. Berdasarkan pernyataan yang disampaikan, yaitu tindakan yang dapat dilakukan dalam mengatasi kelangkaan, yaitu salah satunya dengan mengembangkan sumber daya alternatif atau penggantian. Nah, untuk pertanyaan yaitu berikanlah contoh sumber daya alternatif atau pengganti tersebut dan cara menerapkannya. Baik, terima kasih. Oke, dilanjut Daud Pranjaya. Iya, mohon izin Bapak dan rekan-rekan dari kelompok 3, izin bertanya, nama saya Daud.
Tadi pertanyaannya tadi disampaikan oleh pemateri yaitu mengenai alat pemenuh kebutuhan manusia itu terbatas karena sumber daya yang terbatas. Pertanyaannya sebenarnya alat pemenuh kebutuhan manusia itu terbatas karena sumber daya yang terbatas atau memang karena manusianya yang tidak mau menghasilkan alat pemenuh kebutuhannya sendiri. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Daud. Apakah ada yang bertanya lagi? Mohon maaf untuk pertanyaan Saudara Daud bisa diulang. Oh ya, bentar. Kita ulangi saya. Nah, jadi kan tadi itu pemateri itu menyampaikan bahwasanya alat pemenuh kebutuhan manusia itu terbatas karena sumber daya yang terbatas. Pertanyaan saya adalah, sebenarnya alat pemenuh kebutuhan manusia itu terbatas karena memang sumber daya yang terbatas atau karena memang manusianya yang tidak mau menciptakan atau menghasilkan alat pemenuh kebutuhan manusia itu sendiri. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Beri waktu kelompok kami untuk berdiskusi masalah menjawabnya. Itu ada yang nanya lagi tuh satu orang. Itu yang angkat tangan itu anggota kelompok apa mau nanya itu? Maaf untuk Rozan, dia raise hand ya Rozan. Ya. Silakan. Bertanya. Ya. Silakan. Pertanyaan saya adalah bagaimana cara mengatasi jika suatu barang itu langka secara tiba-tiba. Contohnya seperti pada saat kemarin waktu minyak goreng yang langka, kan kita tidak tahu tuh sumber daya yang baru tuh yang bisa menggantikan minyak goreng secara harga dan secara kuantitinya. Nah, itu bagaimana cara mengatasinya? Terima kasih. Oke, terima kasih kembali, Rozan. Ya, ada lagi yang nanya? Oke, kita beri waktu untuk kelompok berdiskusi ya. Ini cukup susah gampang ya, teman-teman. Tapi bagus lah ya, harus begini diskusi itu ya. Semakin sulit pertanyaannya, semakin bingung, semakin seru ya. Nah. Oke, jadi sambil nunggu temanmu. Kalau soal kelangkaan, kalau salah sudah pernah saya sampaikan ya. Seingat saya lupa ya di kelas ini atau di kelas iya atau di mana itu ya?
Sudah pernah kan ya saya sampaikan ya tentang ada yang berteori bahwa suatu saat nanti kita akan kelaparan. Sudah atau belum? Belum, Pak. Belum, Bapak. Belum, masa belum? Kelangkaan dari sudut pandang ekonomi Islam sudah apa belum? Belum, Bapak. Belum, Bapak. Belum, Bapak. Kemarin saya sampaikan di mana ya? Halo. Ya, maaf, saya terpental ya kayaknya ya. Jadi, kayaknya sudah saya sampaikan ya. Kalaupun saya nggak apa-apa diulang sedikit ya. Jadi kalau menurut konvensional kan yang disebutkan tadi ya, walaupun kita belum masuk ke ekonomi Islam ini ya, aslinya ya, kita membahas teori ekonomi yang dasar ya. Tapi nggak apa-apa lah ya, saya kasih bocoran sedikit. Yang kayaknya sudah pernah saya sampaikan ya, nggak apa-apa diulang lagi ya, atau mungkin saya dejavu lagi, jangan-jangan ya. Ini apa namanya? Kalau ekonomi konvensional kan menyatakan bahwa sumber daya alam kita terbatas, begitu ya. Kemudian keinginan manusia itu tidak terbatas, gitu ya. Nah, menurut beberapa ahli ekonomi itu terbalik ya. Jadi aslinya sumber daya alam kita itu tidak terbatas ya, terbatas ya. Dan kita yang harus dibatasi. Ya kan? Sudah pernah ya saya sampaikan ya kayaknya ya. Halo? Halo? Iya, Bapak. Halo, Ingat halo? saya belum, Bapak. Iya, Bapak. Halo? Oke, Bapak. Halo, Bapak. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya. Ya, sudah pernah ya itu ya. Ya, jadi kan begitu ya. Nggak terbatas aslinya ya sumber daya alam kita. Nah, manusialah yang harus dibatasi karena manusia itu kalau kata Rasulullah punya satu gunung emas itu kayak gunung emas ya. Kurang apa lagi ya, tetapi kata Nabi pasti pengen 2 gunung lagi kalau manusia itu ya. Selalu tamak, nggak pernah cukup. Nah, makanya dibatasi. Jadi di dalam Islam ada konsep tabzir kan begitu ya, tabzir. Kemudian ada konsep apa kemewah-mewahan itu juga perlu dibatasi gitu ya. Buktinya bahwa sumber daya alam kita tidak terbatas. Kan sudah terbukti ya dulu ekonom zaman dulu itu Robert Malthus, nanti kalian cari ya, berteori bahwa suatu saat nanti manusia akan kelaparan kan begitu ya. Nah setelah sampai sekarang ternyata kan enggak ya, manusia enggak kelaparan. Kenapa? Karena manusia, walaupun manusia tambah tanaman lahan pertanian semakin sempit, Allah itu menganugerahkan kecerdasan yang luar biasa kan begitu ya. Sehingga
Walaupun lahan pertanian sempit, dengan bioteknologi kita bisa menghasilkan. Misalkan dulu jagung itu kan tongkolnya 1. Dengan bioteknologi sekarang jagung itu tongkolnya 2. Nah, kan gitu ya. Dulu menanam padi itu panen bisa paling banter ya setahun sekali lah. Kalau lancar. Sekarang setahun bisa berkali-kali ya, cepat sekali. Dulu kelapa itu kalau orang mau ngambil kelapa harus bertaruh nyawa ya, soalnya tinggi sekali. Nah sekarang kelapa itu ada yang kalian pakai bangku itu terus naik bangku itu metik pohon kelapanya bisa ya, saking pendeknya. Buahnya juga sama besarnya, namanya kelapa hibrida, kelapa yang pendek. Jadi sebetulnya nggak kurang ya. Ada orang yang berpendapat bahwa lah buktinya minyak bumi habis, manusia kan pintar ya, bisa bikin kendaraan listrik ya. Jadi kalau dari sudut pandang ekonomi Islam balik itu ya, sumber daya alam kita itu juga terbatas, tapi manusia yang tamak, jadi harus dibatasi. Oke, mungkin sudah cukup introduksi dari saya. Bisa dijawab pertanyaannya sama yang presentasi hari ini. Silakan. Oke Pak, permisi ya. Jadi silakan Resi Nurrohmah menjawab. Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan dari Saudari Ilzania. Apakah yang dimaksud dengan skala prioritas dan bagaimana contohnya? Skala prioritas yaitu dengan mendaftarkan kebutuhan yang terpenting hingga yang dapat ditunda dalam pemenuhannya. Semisal nih, kita kan sebagian mahasiswa di sini kan banyak yang kos. Nah, setiap bulannya diwajibkan untuk membayar kos, tapi kita juga ingin memenuhi barang yang dibutuhkan. Misalnya kita juga butuh membeli keperluan seperti keperluan mandi dan lain sebagainya. Kita bisa menunda selagi ketersediaan itu masih ada. Maka dari itu kita harus mendahulukan atau mementingkan membayar kos terlebih dahulu daripada membeli kebutuhan yang lainnya. Karena kewajiban kita untuk membayar kos itu wajib pada setiap bulannya. Terima kasih. Baik, Untuk Saudari Ilzania, jelas? jelas. Terima kasih atas jawabannya. Ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Nevinda Salsa. Contoh sumber daya alternatif dan bagaimana cara pengaplikasiannya. Yaitu pertama angin. Angin yang bergerak bisa menghasilkan energi kinetik dan mampu diubah menjadi energi mekanik yang dihubungkan ke mesin generator untuk menghasilkan listrik. Lalu, panas matahari bisa diubah menjadi energi listrik dengan menggunakan panel surya. Bagaimana Saudari Nevinda Salsa? Apakah sudah jelas? Iya, sudah jelas. Terima kasih. Sama-sama. Oke, menjawab silakan dilanjutkan oleh Alvin untuk menjawab pertanyaan Daud. Baik, saya di sini akan menjawab dari pertanyaan dari Daud. Alat pemenuhan kebutuhan manusia itu terbatas karena sumber daya yang terbatas atau memang karena manusia sendiri tidak bisa menciptakan alat pemenuhan kebutuhan itu sendiri. Jadi jawabannya kebutuhan manusia itu terbatas karena memang sumber dayanya bersifat terbatas, sedangkan kebutuhan manusia itu tidak terbatas.
Jadi bukan karena manusia tidak bisa menciptakan alat pemenuhan itu sendiri, namun sulit untuk memenuhi secara keseluruhan dari kebutuhan manusia dengan sumber daya yang ada. Jadi kesimpulannya, kebutuhan manusia itu dibatasi oleh sumber daya alam yang ada. Semakin banyak manusia mengkonsumsi itu, maka persediaan barang akan berkurang. Sedangkan kebutuhan manusia semakin bertambah. Terima kasih. Oke, untuk menjawab pertanyaan Rozan, Dewi Alfi silakan menjawab. Oke, baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Rozan. Bagaimana cara mengatasi kelangkaan secara tiba-tiba? Yang pertama, kita harus menyusun skala prioritas, di mana jadi intinya kita menyusun kegiatan, menyusun daftar kebutuhan sehari-hari kita, dari kebutuhan primer hingga kebutuhan yang sekunder. Kemudian yang kedua, menghemat penggunaan sumber daya alam. Jadi di sini kita menghemat penggunaan sumber daya alam yang telah langka tadi. Kemudian yang ketiga, menjaga kelestarian alam. Oke. Apakah sudah Rozan? Halo, halo. Halo, Pak. Ya, ya. Ada yang ingin menambahkan nggak? Selain misalkan ada di luar kelompok yang ingin mencoba membantu menjawab pertanyaannya. Tadi yang agak menarik tadi pertanyaannya. Daud sama itu yang terakhir tadi ya. Daud sama Rozan ya, kalau nggak salah ya, dua yang terakhir tadi ya. Mungkin bisa diulang pertanyaannya. Ini apa presenter biar yang lain bisa ikut diskusi. Halo. Halo, saya nggak kedengeran ya. Dengar, Bapak. Kedengeran, Bapak. Iya, iya. Tolong diulang pertanyaannya Daud sama Rozan tadi. Daud dulu ya, Pak. Daud dulu ya, Pak. Pertanyaannya Daud ulang apa, Pak? Pertanyaan Daud tadi, sebenarnya tadi kan disampaikan di dalam materi tersebut bahwasanya kelangkaan itu terjadi karena alat pemenuh kebutuhan manusia itu terbatas, sedangkan kebutuhan manusianya itu sendiri tidak terbatas. Pertanyaannya, sebenarnya alat pemenuh kebutuhan manusia itu terbatas karena memang sumber dayanya yang terbatas, atau karena memang manusianya ini nggak mau menciptakan inovasi-inovasi baru untuk memenuhi
kebutuhannya sendiri, untuk menciptakan alat pemenuh kebutuhannya sendiri. Begitu, Pak. Terima kasih. Ya, silakan yang mau nimbrung, diskusi. Di luar kelompok boleh berpendapat. Ayo, silakan. Ini pertanyaan yang sangat ini ya, pertanyaan yang kontroversial ya. Nah, itu ada yang angkat tangan itu ya. Silakan. Saya izin bantu jawab, Pak. Ya, silakan. Langsung aja, langsung. Menurut saya, Bapak, di Indonesia itu sendiri, kenyataannya bukan dari SDM-nya, sumber daya manusia yang kurang, tetapi dari manusianya sendiri yang kurang inisiatif untuk berkarya seperti itu, Bapak. Diketahui sendiri, contohnya, banyak sekali pengangguran yang masih ada di Indonesia. Entah itu faktornya lapangan pekerjaan yang berkurang atau belum ada ide-ide inspiratif. Jadi menurut saya bukan sumber daya manusianya yang kurang, tetapi ide-ide kreatif atau pikirannya yang belum bukan seperti itu. Idenya seperti itu, Bapak, yang belum ada. Itu belum. Sudah menghilang. Terus siapa lagi? Nah, Rozan mau Rozan. Yuk, silakan. Mungkin mau menambahi, Pak, untuk menjawab dari pertanyaannya Daud. Menurut saya sebenarnya untuk sumber daya manusia untuk menciptakan sebuah alat itu sudah terlalu banyak sebenarnya. Tetapi tidak ada regulasi tertentu untuk pemerintah itu menyuruh, tidak ada regulasi dari pemerintah untuk mengolah bahan mentah yang ada untuk menjadikan sebuah sumber daya baru gitu, Pak. Jadi kebanyakan dari sumber daya yang sudah ada di Indonesia ini belum dimanfaatkan optimal, belum bisa dioptimalkan. Jadi masih banyak dari bahan mentah kita itu sebenarnya larinya ke luar negeri. Jadi Indonesia sendiri belum dapat memaksimalkan. Jadi dari segi harga dan lain-lain akhirnya mempengaruhi dari kelangkaan itu, Pak. Ya, ada lagi yang mau berpendapat? Silakan. Kalau gini kan seru ya, ada beberapa pendapat. Nah, itu ada. Rohmah Res. Silakan. Baik, Bapak. Menurut saya, memang ide-ide dari setiap manusia itu memang ada. Tapi semakin lama kelamaan sumber daya alam, semakin lama dikonsumsi, itu juga akan berkurang. Begitu, Bapak. Terima kasih. Oke. Ada lagi yang lain?
Tapi waktunya ini mepet ya. Dan saya harus menyampaikan beberapa slide. Langsung kita ini aja ya, kita percaya. Jadi pertanyaannya cukup menarik ya. Jadi sebetulnya sangat berhubungan sama apa yang saya sampaikan kan begitu ya. Berarti Daud ini sudah merasakan ada yang nggak benar ini Kak, dengan statementnya ekonomi konvensional, bahwa sumber daya alam kita terbatas, manusia keinginannya nggak terbatas, kan begitu ya. Nah, si Daud ini galau kalau menurut dia orang aja yang nggak bisa mengolah alam, kan begitu ya. Diamini sama siapa tadi sama siapa satu lagi tadi ya. Nah, itu kan intinya manusianya yang harus belajar, kan begitu ya. Kurang lebih sama sih ya. Memang ya kalau kita lihat kayak di Freeport aja ya. Gunung emas itu sudah ya punya kita. Lagi ya, barusan muncul lagi. Oke, sudah jelas lah ya yang saya sampaikan tadi ya. Ya memang benar kata teman-temanmu tadi ya. Apa namanya? Ya, kita kurang siap untuk bisa mengolah sumber daya alam kita yang sebetulnya luar biasa begitu ya. Jadi saya kira ya. Halo? Kedengaran Bapak? Halo? Oh, kedengaran ya? Alhamdulillah ya. Sinyalnya agak susah. Oke, jadi begitu ya. Kayak emasnya Freeport itu kan akhirnya ya Amerika, soalnya yang bisa ngolah Amerika ya kan begitu ya. Gimana Daud? Menurutmu Daud? Iya Bapak. Ya, menurutmu gimana? Kalau Daud sih sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak, terus sama teman-teman juga tadi yang membantu menambahkan, sepakat sih Pak. Emang sebenarnya kita nggak bisa nyalahin sumber daya manusia yang terbatas gitu. Tapi justru seharusnya kan muncul inovasi-inovasi dari manusia itu sendiri untuk menciptakan alat pemenuh kebutuhan sendiri gitu Pak. Jadi kalau kita hanya nyalahin sembunyi di balik kalimat emang sumber daya manusianya yang terbatas gitu. Itu justru tidak memunculkan inovasi, ide terbaru untuk jadi solusi. Gimana sih ke depannya alat pemenuh kebutuhan manusia ini cukup, alat pemenuh kebutuhan manusia ini tersedia. Begitu Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Luar biasa ya. Kalau pertanyaannya Rozan tadi apa ya? Saya lupa. Pertanyaan saya adalah bagaimana cara mengatasi permasalahan kelangkaan yang secara tiba-tiba, contohnya seperti minyak goreng yang kemarin, Pak. Kan itu secara tiba-tiba banget kelangkaannya, di mana-mana nggak ada. Nah, itu cara mengatasinya bagaimana? Coba Pak, terima kasih. Sip. Dan seru ini ya untuk ada kita. Tambah lagi Pak, itu kan kemarin kalau kelangkaannya aja kan sebenarnya minyak goreng yang dari
biji-bijian lain banyak, tetapi kan untuk masyarakat sendiri kan nggak semuanya bisa menggapai harga-harga minyak goreng yang di atas itu kan, Pak. Nah, itu cara mengatasi permasalahannya itu gimana? Ya, oke. Ayo silakan yang lain yang mau memberikan pendapatnya di luar kelompok ya. Ini seru ini untuk kita bahas ya. Jangan direbus saja ya. Karena itu sudah jadi jawabannya Ibu Mega ya. Jangan yang itu jawabannya ya. Yang lain, ide yang lain. Ayo silakan. Ayo silakan. Ya. Loh, ini kok belum terekam ya? Sudah apa belum? Oh sudah ya, sudah merah ya. Ayo silakan, yang lain yang berpendapat. Ini kayaknya saya harus menanya Daud. Gimana menurutmu Daud? Temanmu nggak ada yang mau berpendapat ini. Ayo, waktunya sudah habis ini. Halo. Halo Bapak. Oh, iya, silakan mau berpendapat. Berpendapat kan bebas ya, nggak ada salah, nggak ada benar. Oh ini mau berpendapat ini, dia. Halo. Tuhan, begini nih kalau online ya. Halo. Ya, Pak. Ya, waktunya mau habis ini ya. Oke, jadi apa namanya? Harus saya lagi yang jawab akhirnya ya. Kelangkaan yang mendadak itu, ya siapa tadi mau ngomong tadi? Siapa ini? Ayo silakan. Ayo. Siapa itu? Anggitarius itu, Anggitarius. Halo? Anggitarius? Mau ngomong sesuatu? Ya, aduh, susah ini ternyata ya. Tidak terdengar apa-apa ya. Tapi saya kedengeran nggak? Saya kedengeran? Terdengar, Bapak. Terdengar, Bapak. Iya. Aduh, susahnya begini nih kalau online ini ya. Saya merasa ngomong sendirian ini ya. Yes, yang mendengar saya ya. Jadi kelangkaan mendadak itu kan mencurigakan ya, Rozan ya. Sebetulnya kan mencurigakan ya. Jadi pasti ada sesuatu yang nggak wajar begitu ya, nggak wajar. Jadi apalagi kamu bilang kalau cari alternatifnya minyak goreng yang
aneh-aneh dari apa, dari inilah, dari itulah, memang belum bisa memenuhi economic of scale ya. Nanti kalian cari kalau nggak paham ya. Economic of scale itu dari segi biayanya tidak tercapai sehingga tidak bisa diproduksi secara massal begitu ya. Memang banyak alternatif minyak goreng, tetapi masih ibaratnya prototipe kan begitu ya. Jadi masih dalam tahap uji coba, bisa dimakan tapi nggak masuk. Sekarang ekonominya nggak masuk untuk diproduksi itu. Orang nggak sanggup beli atau masih kemahalan. Nah, sebetulnya kan kita harus mencari ya sebabnya apa. Nah, makanya pemerintah kan kemarin sempat juga kan ini kan apa menetapkan beberapa orang tersangka yang diduga kan begitu ya, yang diduga melakukan penimbunan bahan baku kan begitu ya, terus penimbunan hasil produksi kan begitu ya. Nah, jadi itu yang harus sebetulnya ya, kenapa kok bisa begitu, kecuali gitu ya, kecuali memang jelas bahwa produksi minyak sawit memang lagi turun, banyak pohon yang lagi nggak berbuah, nah itu jelas ya penyebab kelangkaannya. Tetapi kalau terlalu tiba-tiba, justru disitulah yang menimbulkan kecurigaan kan gitu ya. Akhirnya dicurigai ada mafia minyak goreng dan sebagainya ya. Oke, saya rasa yang mungkin bisa saya tambahkan ya, tadi saya minta kalian berpendapat malah nggak ada yang mau ngomong ya. Padahal kan dari sudut pandang kalian mungkin ada sesuatu yang berbeda ya. Nah, hari ini saya akan menyampaikan sebuah slide ya, sebelum waktunya azan maghrib ya. Saya mau menyampaikan sebuah slide sebelum azan maghrib yang apa namanya ini gimana caranya ya? Seharusnya ini kita bahas di pertemuan ketiga kan begitu ya. Nah, sekarang ini kan pertemuan keempat ya. Sekarang ini pertemuan keempat. Oh, bukan yang ini. Kita kan pertemuan keempat, harusnya pertemuan ketiga. Jadi, sebetulnya kan kita harus menyesuaikan dengan apa itu namanya RPS ya, dengan RPS ya, apa yang amat sekali ya. Sudah kelihatan ya apa yang saya share, sudah kelihatan belum? Sudah. Sudah, Pak. Sudah. Ya, supply demand ya gitu ya. Demand itu apa? Demand adalah barang yang konsumen berkehendak untuk membeli, berkehendak dan mampu untuk membeli. Nah, itu demand. Kalau nggak mampu berarti nggak masuk ke demand ya. Ada barang-barang yang nggak mampu dijual, nah, itu berarti maksudnya masuk ke demand. Hukum dari demand. Nah, demand itu kalau bahasa Indonesianya kan permintaan ya. Kalau supply itu penawaran. Ketika harganya naik, demand-nya turun. Ketika harganya turun, demand-nya naik. Atau ketika harganya itu murah, orang itu akan ingin beli banyak kan begitu ya. Misalkan dan sebaliknya, ketika harganya mahal, orang belinya sedikit. Ketika bensin naik, orang yang tadinya biasanya saya beli itu 100.000 misalkan ya, karena mahal, akhirnya nggak jadi beli ini, nggak jadi beli dalam jumlah banyak. Biasanya
200.000 itu kalau mobil saya biasanya sudah full tank. Nah, sekarang 200.000 itu enggak, setengah lebih sedikit paling ya. Akhirnya jadi ya wes seadanya duitnya belinya ya. Nah, enggak bisa beli full tank lagi ya. Nah, mobil saya kecil mobil. Nah, kalau apalagi mobilnya besar ya, itu sekarang mau ngisi full tank itu bisa 1,5 juta sendiri ya, karena kenaikan harga bahan bakar minyak ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini bentuk demand-nya, kurva. Faktor-faktor yang mempengaruhi demand, yang pertama adalah perubahan di income. Ya, maksudnya pendapatanmu. Kalau pendapatanmu naik, kamu bisa beli lebih banyak. Kalau pendapatanmu turun, ya beli lebih sedikit. Nah, sesuaikan pendapatan ya. Kalau pendapatannya aja kurang, gimana mau beli lebih banyak? Nah, misalkan sekarang BBM naik, tapi gajinya tetap. Nah, akhirnya ya kita beli lebih sedikit, uang gajinya tetap. Kecuali kalau gajinya naik, ya kita bisa menyesuaikan. Mau gajinya tetap, gimana mau beli kayak kemarin kan nggak bisa, nggak cukup ya. Yang kedua, adanya barang substitusi. Ya, barang substitusi berarti barang yang kita mengganti. Ya. Jadi misalkan ini kalau di slide ini contoh substitusi ya. Suara apa ini ya? Ada yang bocor ini kayaknya ya. Mungkin bisa duduk ya. Apa itu yang suaranya bocor itu ya? Bisa di host nggak sih itu? Ya. Jadi ini ya barang substitusi ya. Misalkan apa namanya? Walaupun gambarnya itu tidak tepat ya. Misalkan ini Coca-Cola sama Pepsi sebetulnya yang lebih ini ya, yang lebih masuk akal ya. Harganya kurang lebih sama, cuma beda merek. Itu namanya barang substitusi atau yang bisa menggantikan ya. Kalau sama harganya jauh berbeda ya, jadi menurut saya sih nggak bisa dibandingkan ya. Oke, adanya barang komplementari atau barang pelengkap. Nah, itu barang yang biasa dijual bersama dengan barang itu, ya kan gitu ya. Kalau roti tawar, selai kan begitu ya. Selai itu yang kanan, yang sebelah kiri itu namanya selai kacang, yang kanan selai stroberi. Ya, karena ini contohnya di barat ya. Kalau di Indonesia mungkin apa ya pelengkapnya nasi ya. Wah banyak ya, pecel lele ya. Oke. Perubahan jumlah pembeli. Nah, semakin banyak pembeli, semakin banyak penjualan. Kan Indonesia itu negara yang paling menggiurkan sebetulnya bagi konsumen ya, bagi produsen. Jadi Indonesia itu negara yang sangat menggiurkan bagi produsen karena apa namanya? Apa-apa laku di Indonesia itu ya, apa-apa. Dulu itu di zaman saya yang namanya handphone keluaran terbaru itu keluarnya di seluruh dunia, keluar pertama itu di Indonesia karena orang Indonesia itu paling senang ganti HP. Ya, senang ganti HP. Ya, selanjutnya adanya perubahan selera dan preferensi. Kalau dulu ya, mungkin kamu tahu dari ilmu dulu ya, sekarang pakai ini sudah nggak sekarang lagi ya. Pakai iPod dulu ya. Sebelum iPod ini ada ini
CD ya toh, ada CD. Sekarang sudah bukan MP3 lagi ya, sekarang sudah nggak zamannya lagi download MP3. Sekarang streaming, langsung streaming, nggak pakai download, menu-menuhin HP. Ya. Oke, itu perubahan selera dan preferensi. Nah, lanjut ke supply. Apa itu supply? Nah, jumlah produk yang ditawarkan pada rentang harga yang memungkinkan di pasar. Kenapa harus possible? Karena kalau impossible, orang nggak mungkin kan menjual sesuatu yang nggak bisa dibeli. Nah, kalian jualan kan tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan ya. Nah, jadi kalian harus menyesuaikan diri. Kira-kira konsumenmu itu sanggupnya beli berapa, ya itu yang harganya dipaskan segitu ya. Jadi dalam banyak kasus misalkan begini ya, daripada merubah itu kadang-kadang karena harga itu sangat sensitif bagi konsumen, produsen itu kadang-kadang merubah kuantitasnya. Jadi misalkan begini contohnya, dulu sabun mandi itu gede-gede ya, gede-gede itu sabun mandi, ukurannya ya, terutama yang nggak cair, yang kotak itu ya. Nah semakin lama, semakin ke sini, sabun mandi itu bentuknya semakin kecil, ya, gramnya itu semakin ringan, semakin kecil ya. Kenapa? Karena kalau dirubah harganya, nanti konsumen lari ke yang lain, sehingga dari lebih perlu kuantitas. Contoh yang lain, mobil ya, mobil itu dulu mobil keluaran lama itu besi semua ya, bempernya itu besi semua, jadi keras ya. Nah semakin ke sini, yang namanya mobil itu bempernya jadi plastik sekarang ya. Produsen kendaraan roda 4 daripada berubah harga, daripada tetap mempertahankan dari besi tetapi harganya semakin mahal, masyarakat nggak bisa beli, akhirnya diturunkan kualitasnya. Sekarang nggak pakai besi lagi, pakai plastik. Jadi mobil itu sekarang plastik. Nah, karena biar orang tetap bisa beli, apa gunanya kita bikin mobil bagus-bagus dari besi semua kayak dulu, tapi nggak dibeli orang, ya rugi kan, kita seller, kita penjual ya. Jadi hukum supply, kalau harganya naik, supply-nya kita naikkan, harganya turun, supply-nya kita turunkan. Kenapa? Kan kita penjual ya. Nah, ini dari sudut pandang produser ya. Jadi kalau harganya lagi naik, ya kita jual banyak-banyak, biar untungnya kita juga banyak. Nah, kalau harganya turun, ya nggak usah jual banyak-banyak. Tunggu dulu sampai harganya membaik, baru kita jual, kita supply-nya kita keluarkan. Begitu ya. Ini bentuk kurvanya. Jadi, hukum demand itu menunjukkan bagaimana harga mempengaruhi konsumen. Kalau hukum supply, bagaimana harga mempengaruhi produsen. Ya. Oke. Faktor yang mempengaruhi supply, tadi kan yang mempengaruhi demand ya. Yang mempengaruhi supply apa? Ada biaya produksi. Kalau biaya produksi semakin mahal, maka supply-nya turun. Misalkan dalam banyak kasus, faktor produksi yang paling high cost itu adalah Bapak. Apa? Halo? Permisi Bapak, adzan Bapak. Loh, masa adzan? Oh iya, sini belum adzan di rumah saya. Oke, kalau begitu kita lanjutkan minggu depan ya, insya Allah ya. Semoga saya masih ingat sampai di halaman berapa ini ya. Kalau saya nggak ingat, tolong ingetin ya. Oke, kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Astagfirullah wa atubu ilaik. Ya, selamat berbuka bagi yang puasa ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bapak. Terima kasih banyak Bapak.